Tapi apakah Ramadan mengenal kita? Ramadan bakal hilang. Tapi apakah kita dikenang oleh bulan Ramadan? Dikatakan oleh salah seorang ulama, bulan Ramadan kelak di hari kiamat bakal menjadi saksi terhadap setiap orang, apakah orang tersebut beribadah di dalamnya atau sebaliknya. Maka semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan itulah orang mukmin. Orang mukmin jangan menganggap ketika dia ulang tahun bertambah umurnya, berdoai bertambah apa kalong? Kalong. Seneng tapi itu seneng. Padahal kalong. Padahal berkurang umurnya. Nah, kita senang dengan bertambahnya umur, akan tetapi ayo dimanfaatkan dan diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan umur bukan dilihat dari panjang atau pendeknya, tapi dilihat dari keberkahannya, dilihat dari ketaatannya. Disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Umar Ramah, salah seorang ulama besar pada zamannya yang dikubur di kota Sewun. Beliau berkata, barakatul umur idza kunta thaya ta'budullah daim wa anta khashi' wa khadi'. Berkahnya umur itu kalau engkau taat, kau selalu beribadah taat, tunduk, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah di bulan yang penuh berkah ini. Sungguh celaka orang yang masuk Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan dan masih belum diampuni dosanya. Dikatakan oleh hadis Nabi SAW, man la yughfar fi Ramadan fa aina yughfar lah. Apabila orang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, maka mau nyari momen kapan, mau nyari waktu kapan, mau di mana dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah momen Ramadan, momen yang luar biasa untuk menggugurkan dosa. Saking tepatnya momen Ramadan, orang-orang dahulu menamakan bulan Ramadan ini ya namanya Ramadan. Namanya dikasih Ramadan. Kenapa? Karena tidak datang bulan Ramadan kecuali telah datang musim panas yang sangat panas. Sehingga kalau kita lihat di kamus bahasa Arab, salah satu arti ataupun salah satu bahasa Arabnya terbakar itu adalah Romabo. Lek Romadun pakai dal itu tai mata. Ketek bahasa Cina ya. Ketek. Iku bahasa Arabe ro mim dal. Romadun. Sampai ndek kanca Cak Romadi, oh celukan Cak Ketek. Ono sing Romadi jenenge. Namanya Romadi. Coba biasa jenenge Romadi. Ganti aja. Bagus. Maknanya kurang cak rom, ane rom. Nah, kalau Romabo pakai bad itu ihtaroko, membakar. Bulan Ramadan itu sangat panas sehingga bisa membakar sesuatu yang bahaya, bisa berpotensi terbakar. Di dalam kehidupan kita juga bisa membakar dosa-dosa yang telah kita lakukan, hadirin. Maka semoga enggak keluar bulan Ramadan dosa kita telah diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena sudah masuk bulan Ramadan dan kalian semuanya senang, maka majelis ini dimulainya bukan jam 4, tapi dimulai jam 4:30. Kalau dimulai jam 4 semabut gini belai. Ini masih 5:05 nih. Serkepen jenengan masyaallah. Mugi serkepe membuahkan hasil ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kebiasaan kalau bulan Ramadan membaca kalam salaf, ceramah dari Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sikak, kita baca di majelis ini agar kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Beliau waktu hidup di masanya, mungkin ya di zamannya Habib Ali Habsyi. Kalau saya nggak salah, beliau termasuk gurunya Habib Ali, Habib Ali Al-Habsyi. Hidup 150 tahun yang lalu. Wong biyen iku sregep rek, Nggak ada YouTube, nggak ada HP, nggak ada pulpen seperti itu, cukup ambil pulpen. Nah, itu. Nggak ada pulpen kayak gini.
tinta yang enak kayak gini, nggak ada HP, nggak ada tulisan, tapi sama mereka ditulis pakai tangan. Sampai baca ngeluh sampai tambah luwi. Masih sahur 5 piring mau coy ini, gambar luwi mana? Ditulis pakai tangan, cetak. Dia apa namanya, di sampai datang kehidupan sekarang ada percetakan dicetak, jadi bisa kita baca. Keberkahannya mulai zaman 150 tahun yang lalu bisa kita baca ceramahnya itu ditulis sama santrinya. Kita sangat mudah kalau mau menulis faedah-faedah yang kita dapatkan dari para guru kita, sabit banyak majelis taklim. Nggak ada yang nulis pakai pulpen, 1, 2, 3, alhamdulillah adalah, masya Allah, sangat diapresiasi. Kalau mau lebih mudah lagi oleh Allah dikasih fasilitas pakai HP, lebih cepet, iya, langsung share, iya. Kalau pakai pulpen mungkin nge-share-nya nunggu jiplak dulu, diketik dulu di HP. Kalau kita sekarang pakai HP sudah langsung share. Ada yang buat foto, ada. Orang dulu tidak punya fasilitas yang dimiliki sama kita. Semangatnya lebih banyak dari kita. Kita punya fasilitas lebih, tapi semangatnya sangat minim. Ini buat kejutan buat kita. Ayo semangat, masih butuh santri, semangat ngaji. Nabi SAW itu diutus ke kita untuk jadi guru, ngajari ilmu syariat, ilmu agama. Semoga ilmu yang kita dapatkan manfaatnya. Nah, dikatakan oleh Muhammad bin Hadi As-Sakaf dalam ceramahnya, "Tsumma qala Sayyidi Muhammad katsiran ma yaqul lana al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi." Sering sekali Al-Habib Ali al-Habsyi berkata kepada kita di majalisihi, "Anal awaliyin kulluhum ziyan hatta jimaladhum akhyar sulaha." Orang dulu itu orang-orang baik, kata Habib Ali Habsyi. Beliau menukil kalam Habib Ali Habsyi. Ya, termasuk gurunya. Balik saya tadi. Habib Ali Habsyi termasuk gurunya Muhammad bin Hadi As-Sakaf. Ya. Sampai kalau antum pergi ke Seoul, ini kurang banter model salam itu. Siapa yang tahu? Kalau antum pergi ke Seoul, ya, itu jabutan itu. Halo, enak kan? Dengar ya? Nah, kalau antum pergi ke Seoul, pertama pondok ribat yang dibangun di Seoul itu adalah ribatnya Habib Ali Habsyi, yang sekarang masih ada. Cicit dari Habib Ali Habsyi sering ke Indonesia. Nah, itu pertama pondok dibangun di kota Hadramut, yaitu ribat Al-Habsyi. Sampai sekarang ada. Kalau antum ke sana itu nanti ada kamar-kamarnya. Masuk antum ke kanan, langsung ada kamarnya Muhammad bin Idris Al-Habsyi, Surabaya. Ono kamari Abu Bakar Muhammad As-Sakaf, Surabaya. Ono kamari Muhammad bin Hadi bin Hasan bin Abdullah bin Hasan As-Sakaf. Hasan yang terakhir itu kakek kami. Jadi nyambungnya di Hasan yang kedua. Beliau Muhammad bin Hadi bin Hasan bin Abdullah bin Hasan. Nah, ada kami Muhammad bin Hadi bin Hasan As-Sakaf. Macam-macam. Habib Abdullah, siapa yang di Mufti Awiyah siapa itu di Indonesia. Intinya banyak murid beliau yang tinggal di Indonesia. Nah, beliau ini sering Habib Ali Habsyi mengatakan dalam majelis-majelis ceramahnya, orang dulu itu baik semuanya, orang soleh semuanya, hatta untanya. Meskipun unta yang ditunggangi sama orang soleh itu tadi soleh bisa ketularan nanti ngomong sing soleh gimana? Fa'innahu, ini cerita beliau, ini beliau menyebutkan keramat. Ya, fa'innahu lama hajar Imam Subki, karena ketika pernah bercerita ketika Imam Subki ini hidup di zaman Imam Nawawi. Imam Subki namanya Imam Tajuddin As-Subki, karangannya banyak, orang ahli fikih, masya Allah. Kalau antum santri sering antum bakal nemui namanya beliau di kitab-kitab. Beliau ngarang kitab usul fikih, sulit sekali. Saya punya di rumah. Lupa saya nama kitabnya. Pintar usul fikih, beliau juga ilmu fikih. Imam Tajuddin satu zaman sama Imam Nawawi. Ketika Imam Subki ini haji, satu haji kabeh. Haji samurai. Wasara ma'aswahibin lahu ala syukur, dan beliau pergi sama salah satu temannya. Tadakar zat yom fitari masalah fitayamum wa talat fiha al-mudakara. Jadi tengah-tengah jalan ke haji naik unta,
Itu beliau sama temannya yang juga naik unta itu saling mudzakarah, nyebutkan ilmu, bahas ilmu tentang tayamum. Tayamum itu ya apa masalah ini gimana? Bahas sama temannya perjalanan. Faqala lahum al-jimal, al-mas'alah kada wa kada. Nah kok sing takoki kancane iki gak paham maksudnya ini tayamum apa? Lah kok metu muni unta ya. Oh jawabannya itu gini. Manusia tidak bisa jawab, yang jawab siapa? Untoi. Oh jawabannya yang sampai tanyakan gini. Faqala Syekh As-Subki min aina lak hadhihi al-mas'alah untuk kontrol jawaban itu kan sopo? Tahu dari mana Anda jawaban dari masalah yang kita bahas pada perjalanan ini? Wa aftafi al-Imam Nawawi ya bima dzakartu lakum. Oh saya mendengarkan dari disebutkan di sini faqala Syekh Subki faqala na'am innahu marrah sar Syekh Nawawi ala jamali wa su'ila an hadhihi mas'alah wa afta biha al-Imam Nawawi bima dzakartu lakum. Oh iya, aku pernah, saya kata unta ini saya pernah ditunggangi oleh Imam Nawawi. Masya Allah, cara saiki sepeda atau dinani sama ulama, mobil atau dinani mobil sampai muni radio nih ya apa jenenge iku apa jero niku salon ya bukan keramat. Saya pernah ditunggangi sama Imam Nawawi ditanya tengah jalan nyebutkan bersama yang kalian bahas masalah tayamum dan beliau memfatwakan seperti apa yang saya sebutkan sama kalian wahai Imam Subki dan temannya. Imam waftai bima dzakartu lakum. Fala masami Imam Subki dzikran Nawawi, ketika Imam Subki mendengarkan unta tadi itu menyebutkan namanya Imam Nawawi, kharaja min fawqil ba'ir, tak tahu Imam Subki sangat memuliakan Imam Nawawi. Imam Subki sangat disayangkan. Imam Subki itu pernah menangis pada suatu hari karena dengar Imam Nawawi meninggal dunia belum sempat ketemu. Seperti ceritanya Imam Sayyidina Uwais Al-Qarni. Beliau itu hidup zamannya Nabi, tapi belum pernah ketemu sama Nabi. Maka itu sahabat atau tabi'in? Tabi'in, walaupun hidup satu zaman. Luntuti hidup dan umurnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Imam Subki sama seperti itu, satu zaman sama Imam Nawawi, tapi tidak pernah ketemu. Kalau saya tidak salah, ketika dengar itu Imam Nawawi meninggal, pergi ke tempat yang Imam Nawawi sering mengajar di tempatnya. Saya lupa nama madrasahnya. Kemudian Imam Nawawi pergi ke tempat duduknya Imam Nawawi dulu ketika Imam Nawawi masih hidup, dicumi tempatnya Imam Nawawi. Terus mengarang qasidah la'alli an amasu biha ardan amasadhu qadamun Nawawi. Ya, saya menempelkan wajah saya di tempat yang semoga di tempat yang telah diinjak ataupun diduduki oleh Imam Nawawi, semoga saya mendapatkan keberkahannya Imam Nawawi. Kata Imam Subki, ketika Imam Subki mendengarkan namanya Imam Nawawi, kharaja min fawqil ba'ir, turun dari unta yang ditunggangi. Dia tidak tahu kalau ini ditunggangi Imam Nawawi. Wa qala li Jamal anta turkaba ainun ra'aita Imam Nawawi. Saya enggak pantas menunggangi dirimu wahai unta karena matamu itu telah melihat Imam Nawawi. Sangat dimuliakan. Ini namanya masyhad. Ini namanya masyhad. Guru-guru kita itu sering ceramah nasihati kita semuanya. Mungkin kita juga sering mendengarkan ceramahnya ulama, ustaz. Al-madad ala gadril masyhad. Pertolongan, keberkahan, sir dari Allah itu tergantung dari masyhad seseorang. Kalau mata batinnya dalam melihat sesuatu itu luas, baik, maka dia mendapatkan seluas dan sebaik apa yang dia pandang di dalam hatinya. Apa sih masyhad itu? Masyhad adalah an-nadhar bi ainil basirah, memandang dengan mata hati. Sampai yang lihat majelis taklim ini di tembok, ya panggil, ya tuku, semen, cat, ada lampunya, itu. Kalau kita anggap majelis taklim tempat yang dibahas di dalamnya ilmu seperti yang kita lihat dengan mata kepala, ya kita nggak mendapatkan keberkahan. Tapi kalau sampai maju ke depan dan yang datang itu tidak seberapa duduk di belakang, lebih baik. Ya, lebih baik. Jadi majuan lebih baik. Tapi kalau sampai lihat majelis taklim ini, oh ini bukan lawang ini
ini surga, ini taman surga ini. Di sini saya mendapatkan warisannya Nabi. Di sini saya jalan menuju surga. Masalah kata di yang tangi sufi ilman, sahalallahu lahu tariqan jannah. Sapa wong yang keluar dari rumahnya pergi ke tempat yang jalan di tempat tersebut dibahas ilmu, dapat ke ilmu, maka sama saja dia jalan ke surga. Dikatakan sama Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Al-Isti'dad Yaumil Ma'ad, kalau nggak salah yang ngomong itu Imam Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, man kana fi talabil ilmi kana lil jannatu fi talabih. Dan siapa orang yang pergi golek ilmu, nyantri, ngaji, maka jangan Anda yang mencari surga, surga yang mencari Anda. Luar biasa. Kita menganggap nama majelis taklim itu surga, itu enggak. Surga yang mencari kita. Kenapa? Karena kita mencari ilmu. Pemangkana til maksiatu fi talabih kana naru fi talabih. Dan siapa orang yang pergi menuju kemaksiatan, maka hakikatnya neraka yang mendatangi dia. Ma'udzubillah min dzalik. Maka kunci surga itu ilmu, rek. Wong ngaji itu mulia sekali, mulia sekali. Naam. Imam Subki ya, Imam Subki. Nah itu masyhad. Ini teman-teman surga ini. Kalau saya meninggal di tengah-tengah perjalanan, syahid saya. Itu namanya masyhad. Bukan hanya melihat dari mata kepala ini, bukan hanya dari. Kami melihat teman sampean, manusia punya hati, punya jantung, punya mata. Kalau pandangan kita cuma seperti itu ya nggak dapat keberkahan orang lain. Sampai lihat orang lain itu mati Nabi. Ini ibadah nang Allah SWT. Ini puasa setiap hari. Ini mungkin sering sedekah orang ini. Ini sholat 5 waktu. Ini zakat orang ini. Punya orang tua, bakti sama orang tuanya orang ini. Di hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenal sama orang-orang alim banyak orang ini. Itu pandangan batin. Meskipun sampai nggak kenal sama dia, dapat keberkahannya. Meskipun orang yang sampean husnudoni itu sampean mas hati nggak punya barokah. Ini faktanya. Memang faktanya nggak punya barokah, sampean itu barokah. Kenapa? Karena punya mas. Nah, al-madad al-qadri mas. Itu penting. Apalagi santri yang mondok, itu 80% keberkahan santri didapatkan di kantung taklim syekh kita mengagungkan guru di dalam hatinya. Nah, Imam Subki ini masyhadnya luar biasa dan sangat memuliakan Imam Nawawi. Turun dari unta karena malu, gak pantas naik unta yang telah ditunggangi dan telah melihat wajahnya Imam Nawawi. Ya hakulah anturkab wa ainul lam tari Imam Nawawi ya hakulah antasir. Oh, mata yang telah memandang Imam Nawawi gak pantas ditunggangi. Mata yang belum pernah melihat Imam Nawawi pantas dia jalan meskipun dia punya unta, meskipun dia punya benda. Ini namanya adab. Tarik Umar bi husnil adab targo ila a'la rutab. Dengan adab yang baik kau bakal dinaikkan sama Allah ke derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Orang mukmin meskipun tidak pernah puasa sunnah, meskipun malamnya tidur tak tahajud, maksudnya tak ibadah bengi, tapi punya akhlak sama Allah, sama manusia, kalah ya, ahli ibadah tapi kurang akhlak. Jadi akhlak itu nomor satu. Allah SWT mengutus Muhammad, salah satu manfaatnya visi-visinya ya ini akhlak. Ina mabuis itu diutami makarimal akhlak. Orang-orang Arab dahulu punya akhlak tapi belum sempurna. Orang-orang Arab dahulu itu meskipun jahiliyah dia, meskipun tidak punya mindset yang bagus, tidak punya pemikiran dan syariat yang bagus, jahiliyah 500 tahun, itu mereka paling anti untuk ingkar janji. Mereka itu anti untuk membunuh utusan. Mereka itu anti berbohong ya. Nah, walaupun mereka mempunyai maksud-maksud yang lain, tapi ada beberapa akhlak yang diapresiasi sama agama Islam yang telah dimiliki oleh mereka meskipun Nabi belum diutus. Nah, Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, tugas kita menurut Kanjeng Nabi agar kita memiliki akhlak yang mulia. Ini akhlak. Orang meskipun ibadahnya nggak banyak tapi akhlaknya banyak, memiliki ibadah yang paling luar biasa. Ibadah yang luar biasa, ditambahi ibadah, wah, masya Allah. Nah, kemudian cuma kala Sayyidi Muhammad
ketika Muhammad bin Hadi Assegaf menceritakan cerita yang telah dikisahkan oleh Ali Habsyi, kemudian beliau berkomentar tentang cerita tersebut, mengajak omong kepada yang hadir di ceramahnya beliau. Unduru ila hadal jimal fahimal mas'alah wa atqanaha wal an at-talamidah tuqarrar lahum al-mas'alah wa la yafhamunaha. Itulah entah cari Muhammad bin Hadi. Lihat, pahamkan. Unta, meskipun ini karomah ya, meskipun keramat ya. Unta loh bisa nyebut bahasa Arab, bisa nerangkan masalah tayamum. Padahal yuk binatang faham masalah, dia bisa mengajar manusia, meskipun ini memang ngajinya karomat. Wa atqanaha, bener jawabnya. Sekarang santri-santri, katanya beliau, santri-santri manusia, santri punya otak, bisa mikir, bisa dengerin, bisa ngelihat ustaz, diterangkan kepada mereka masalah-masalah fikih, wala yafhamuna, ada bisa pak. Sekali diterangkan, 2 kali, 3 kali, saya tak fahamai. Babel bahasa Cina ini ya, babel tak faham, tak ngeh, tak bisa paham ilmu agama. Padahal ustaz nerangnya itu jelas ya. Nah itu ada apa ini? Kenapa kok sulit pahamnya? Kata Muhammad, wa in fahimuha idza kharaju nasu dzalika fadlan an dhabtihim. Kalam Syekh wa mudzakaratihi. Ya wis, paham wis, cari Muhammad, paham wis, ada santri paham, tapi keluar dari majelis taklim, keluar dari halaqah, ustaz memang nerang apa ya? Terjadi apa enggak ya? Enggak terjadi. Makanya teman-teman kita itu, masya Allah, jazakumullah khair. Dan Allah, terima kasih kita kepada Allah di zaman yang banyak males dan kurang kita semangat dikasih YouTube sama Allah ya. Meskipun kita nggak hadir tapi bisa lihat dari YouTube, itu luar biasa. Walaupun ada fasilitas yang luar biasa, tapi jangan dijadikan ajang untuk bermalas-malasan. Ya, jangan dijadikan ajang untuk bermalas-malasan. Ketika ada itu, tidak bisa dilihat, dapat faedah kita. Sangat mudah dapat ilmu sekarang ini. Tapi masalahnya kok sangat sulit mencarinya. Sangat sulit. Kenapa kok memahami ilmu itu kok sulit? Ada apa? Beberapa sebab. Yang pertama makanya haram. Yang kedua, ya gak semangat kalau ilmu nih. Yang ketiga, ketika dapat ilmu gak dibaleni maneh, gak dimurajaai, hilang. Ilmu itu mulia. Kekurangannya ilmu cuma satu tok. Kekurangannya ilmu cuma satu aja. Apa? An-nisyan. Afatul ilmi an-nisyan. Kekurangannya ilmu itu masih jidok lali. Itu gampang. Lali nih, yo gampang. Itu gampang, sampai dengarkan bondo kuping, bondo ngeliat, bondo nulis. Insya Allah dapat ilmu ya, paham sampai bisa. Tapi juga lebih gampang lagi apanya? Melupakannya. Nah itu kekurangannya ilmu cuma di situ. Nah agar terikat itu ilmu di kita sehingga nggak lupa. Itu tadi, jangan makan haram, semangat mencarinya, murojaah, ditulis, wasilah perantaranya ditulis, ingat-ingat. Kalau nggak paham itu tanya, jangan diem. Ustadz yang ikhlas senang ketika ditanya. Dan salah satu cara santri untuk mengambil hati gurunya itu dengan bertanya, tapi dengan akhlak, dengan pertanyaannya itu yang pas sama yang dibahas, atau bukan niat untuk ngetes, untuk menguji ustadz. Itu tambah itu barokah tambah. Ustadz masuk yang curi hati guru kita dengan bertanya kepada mereka. Kalau kita ingin menghormati Pak Lurah, sebutkan namanya, kasih tempat yang pas, kasih tempat pas. Kalau ngomong yang halus. Kalau kita mau menghormati orang tua kita ya ada semua aturan-aturannya. Tapi kalau kita mau menghormati ulama, salah satunya adalah su'aluhum, tanya kepada mereka. Karena mereka itu senang ketika bisa memberikan ilmu yang mereka miliki. Nah, kuncinya ilmu itu adalah bertanya. Ya, dengan pertanyaan kita bisa mendapatkan banyak ilmu agama. Tanpa tanya mungkin kita sulit memahami ilmu agama. Maka kemudian, nah ini santri ini paham, kita harus dihalak paham. Dia pergi dari majelis, lupa tadi ustaznya bahas apa, lupa. Makanya penting kita itu menulis apa yang kita dengar. Muhammad Al-Haddad, mertua Habib Umar,
guru Habib Umar yang jenggotnya merah itu beliau pernah berkata, uktub khaira ma tasma, tulislah apapun yang paling baik yang telah kau dengarkan, yang banyak kita dengarkan dari ilmu agama. Sampai mulai hadir awal datang sampai detik ini dapat ilmu ataupun nasihat wejangan banyak. Dari wejangan ilmu yang sampai dapatkan tadi itu sulit kita menulis semuanya, ya Bang. Tapi yang paling bagus saya sampai dengarkan tulis. Dari yang paling bagus dengarkan 10 ilmu. Yang paling bagus, yang paling mengenai, yang paling saya butuh apa? 5. Tulis 5 itu. Uktub khaira ma tasma. Terus yang pertama, wahfad khaira ma taktub. Dan hafalkan dari apa yang kalian tulis. Yang sampean tulis satu majlis taklim sak jam 30 faedah, 30 ilmu. Dengarnya 60 ilmu, ditulis 30 ilmu. Hafalkan dari apa yang paling bagus kalian tulis. 30 ilmu yang paling bagus saya hafalkan 10 kalimat, 10 ilmu. Ya, apa itu ilmu? 10 ilmu itu mah. Jika orang ya, 60 jadi 30. Ya. 30 jadi 10. Sekarang terakhir. Warwi khaira ma tahfad, dan sampaikanlah ke orang lain ya dari apapun yang baik yang telah kau hafalkan. Apa lagi Rahman? Nulisnya di Rahman nulisnya 30. Nulisnya 10 ya. Kira 30. Nulisnya 30. Dapatnya 60, nulisnya 30. Ngapalkannya 10 ya. Ngapalkannya 10. Ayo recording lagi. Yang paling bagus dari apa yang kita hafal ada berapa kan? 5. Nah 5 itu kasih orang. 5 sebarkan ke istri, ke anak, ke tonggo, konco. Ini 5. Aslinya 60. 5 yang dapat orang. Nah santri yang nulis 60, yang nulis 60 ilmu tadi, dan apa? Menghafalkan 60. Masya Allah. Nyebarkan 60. Ya Masya Allah. Ulama itu butuh santri itu ya. Ulama itu ustadz itu. Aslinya kalau kita mau jujur ya, males kita ini, males. Saya itu dulu waktu nyantri, kemana-mana mesti bawa apa jenis ini, bawa kitab apapun lah. Terus dan daftar cek, buku saku, mau buku biasa. Kali dia mau pulpen. Itu apapun yang saya tulis itu saya dengar itu saya tulis. Pernah pada suatu hari saya tunjukkan itu buku saku saya itu banyak sampai sekarang ada di rumah. Itu saya bawa banyak sekali. Waktu 4 mata sama Umar saya bawa. Habib, ini ilmu-ilmu yang saya dapatkan ketika saya kemana-mana. Setiap habis full saya simpan, full saya simpan sama Umar. Oh banyaknya. Habib, saya ngomong sama Umar, apa niat anak minta dari antum niat nulis ilmu, niat nulis ilmu. Sama Umar dikasih 7 atau 8 niat. Sebagian ada yang lupa, masih ada rekamannya. Saya rekam itu suaranya Umar, sebagian saya tulis. Yang saya ingat itu termasuk niatnya beliau kalau kita nulis ilmunya ulama dan lain sebagainya itu banyak. Itu masyarakat juga kita minta sama Allah agar dikumpulkan sama yang punya ilmu. Minta sama Allah SWT agar setiap huruf yang ditulis dapat cahaya. Paham Raya? Jadi huruf yang kita tulis itu ada cahayanya. Itu kalau yang kita tulis itu baik. Dari setiap huruf minta sama Allah cahaya ilmu. Niat nulis ilmu agar langgeng dan orang lain bisa apa? Bisa mengetahui dan nyebar. Terus yang keempat, ini yang saya ingat sampai sekarang, melestarikan ilmunya ulama. Melestarikan ilmunya ulama agar ulama yang dilestarikan ilmunya oleh kita mendapatkan pahala. Sekarang sampai dengarkan ceramahnya Muhammad bin Hadi. Detik ini juga Habib Muhammad bin Hadi Assegaf dapat pahala dari Allah gara-gara kita mengkaji ilmunya. Jangan lupa juga sing nulis maksudnya apa Kak? Sing nulis gitu. Kak gundul mana nih? Bisa nombor nih. Kudu gundul mana? Kudu kita gundul. Nah ya, yang nulis ini yang luar biasa.
Kalau nggak ditulis, kita nggak bisa tahu ceramahnya Muhammad bin Hadi. Itu maksud saya. Jadi nulis ini luar biasa. Makanya terima kasih sama orang-orang yang suka ngedit perkataan ulama, perkataan ustaz. Ilmu agama lah. Meskipun dari lisannya orang gila, tulis selama itu manfaat. Khudil hikmata walau min afwahil majanin. Ambil itu ilmu agama, hikmah, kalimat mutiara yang bagus, yang manfaatnya kembali pada kita dunia atau akhirat, walaupun keluar dari lisannya orang-orang yang gila. Undur makol, walatandur makol. Lihat siapa yang bicara, jangan lihat. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Meskipun yang nasihati kita anak kecil, selama penting terima onre. Selama yang nasihati kita orang yang sama, setara sama kita, penting terima. Jangan lihat siapa, tapi dilihat apa yang keluar dari lisan orang lain. Nah itu penting kita untuk mengingat-ingat ilmu agama agar tidak lupa. Kemudian kalam syekh wa mutaqaddim wa hadzal jimal fahim al-mas'alah wa la sa'il biha walakinahu arafaha wa qala ila akhir maqal. Tapi ini unta mulai zaman abad kapan? Mulai zaman Imam Nawawi menyebutkan masalah itu sampai sekarang dia masih ingat. Ini luar biasa sekali. Kata Muhammad bin Hadi, as-sakaf ila akhir maqal wa astaghfirullah, sampai selesai ceramahnya. Wa qala ma ta'allahu bih fi haqqihi wa qala ma ta'allahu bih. Dan beliau juga berceramah dalam salah satu majelisnya, Hadramut ardun maslufah ma mithlaha fil jihad la yujadu biha bid'i wa la syai' mimma yukhalifu fihi salaf wa in syi'taha minal bid'ah yazul wa yusbih mudmahillan. Kata beliau memuji kota Hadramut. Hadramut ini adalah tempat yang barokah. Tidak ada kota yang pelak sama Hadramut di bumi ini. Tidak ada bid'ah di dalamnya, tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan para aslafun sholihin. Kalaupun ada bid'ah di kota Hadramut, maka bakal disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bakal punah dan sirna. Wa qad fa'ala gharamah bitarim. Ada ini beliau cerita pemerintah ditarim namanya Gharamah. Cak Gharamah. Gharamah itu dolim. Saya pernah membaca sejarahnya. Ditarim dulu itu ada ditarim banyak pergantian pemerintahannya. Yang salah satu yang adil yang luar biasa itu yang cinta ulama itu ada namanya Abdullah bin Rashid. Abdullah bin Rashid. Makanya salah satu namanya julukan kota tadi itu adalah Wadi bin Rashid. Lembahnya anak Rashid. Coba Mas. Abdullah. Wadi bin Rashid. Kotanya anak Rashid. Abdullah gimana? Kenapa? Abdullah ini ulama di OPN ini bangun masjid banyak, tapi sekarang ada masjidnya. Bangun fasilitas agama, wes kenapa kayak wes? Adil, nggak dolim. Sebelumnya itu Gharamah ini dolim sekali di kota tadi. Dan Allah SWT telah memperlakukan Gharamah mafa'al wa akhir marrah zal minha mahmiyah birijaliha bisalab, dihancurkan sama Allah, dimatikan, dibinasakan sama Allah SWT dan diganti dengan Abdullah bin Rashid tersebut. Dikatakan oleh Al-Habib Muhammad, saya lupa, bin Syihabuddin atau Muhammad bin Idris Al-Habsyi, dikatakan Wadi bin Rashid muna qalbi, kota dari yang pemerintahannya dulu pernah diperintah oleh Abdullah bin Rashid muna qalbi, harapan dari hatiku. Sampai dia cinta ambil kota dari muna qalbi, harapan yang ada di hatiku. Nah, puji dan sebagainya. Waqad qala Ahmad bin Hasan Attas fi kalami ma syai' yu'athir fi Hadramut min al-bid'ah wa man ma'ahu syai' minha ma yaqdir yadhhar la yabqa fi qalbi Allah yunawwir absairna bil ilmi wal amal wa yadkhil niyatana fi niyati salaf wa yadkhilna fi sa'fihim amin. Dan kata Ahmad bin Hasan Attas di dalam perkataan beliau, tidak ada sesuatu yang bisa mengefek positif negatif kepada kota Hadramut dari bid'ah dan lain sebagainya. Dan siapapun yang memiliki bid'ah di kota Hadramut bakal disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Umar al-Muhdar, anak dari Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf itu punya 13 anak. 13 anak ini dadi kutub kabeh. Kutub itu ketuane para aulia. Seperti orang tua kita mewariskan kepada kita harta, Dr. Rahman As-Segaf mewariskan kepada anaknya hal, maqam, ilmu,
kewalian kabeh anak itu dadi kutub kabeh. Oh banyak, ada Hasan, ada Ali, ada Muhammad, ada Husain, 13 laki dadi kutub kabeh. Nah, salah satu anaknya Habib Abdurrahman As-Segaf itu namanya Umar Muhdar. Iklan sebentar. Sampai kalau dengar namanya Habib Bangsoni Al-Muhdar, itu nisbatnya nggak kembali kepada Habib Umar Muhdar yang saya sebutkan sekarang, karena kaum Habaib Alawi yang dijuluki Al-Muhdar itu ada dua. Yang pertama Muhdar ini, yang pertama yang lebih tua, lebih dahulu itu Umar Muhdar, anaknya Habib Rahman As-Segaf. Beliau ini nggak nikah, nggak punya keturunan, paham ya? Keturunan laki nggak punya anak perempuan namanya Fatimah. Nikah sama Al-Habib Abu Bakar Sakron. Abu Bakar Sakron. Ini iklan kita ajak mikir, sampai ajak bahas sejarah Habaib Alawi yang suruh tes DNA ini. Jadi ada Umar Muhdar iku anak termasuk Habib. Biar tahu nasab sampai. Kemudian Umar Muhdar ini tidak punya anak, tidak punya keturunan laki. Kan nasab kan kembali ke laki, bukan perempuan. Nah, Umar Muhdar ini nikah sama putrinya, siapa ya? Habib Abu Bakar Sakron. Abu Bakar Sakron iki, Bakar Sakron iki, dulure Umar Muhdar, Umar Muhdar. Iya benar. Saya tak lupa nih, mana mikir sih. Abu Bakar Sakron bin Abdurrahman As-Segaf, Umar Muhdar bin Abdurrahman As-Segaf. Ya. Jadi anaknya Abu Bakar Sakron, iku sapa Umar Muhdar? Bukan jadi. Salahnya? Sepupu apa ponakan? Ponakan enggak? Bukan jadi. Gini. Nikah sama misanan pokoknya nikahnya sama misanan. Anaknya Abdullah Idris mungkin. Ala kulli hal. Namanya Fatimah. Nah, Fatimah ini berkata, suami saya kutub Umar Muhdar. Suami saya kutub Umar Muhdar. Kakak saya, suami saya kutub, mbah saya kutub, kakak saya kutub. Nah itu saya takut salah lupa. Intinya kemana? Intinya siapa? Mbahku kutub Rahman As-Segaf, Pak Pegi tak turunan kabeh. Nah intinya apa intinya? Intinya Umar Muhdar ini dijuluki Muhdar kenapa? Bisyiddati hudurihi fi dzikrillah. Karena begitu hadir hatinya ketika dzikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal gak punya anak laki. Nah beliau ini ketuanya para Alawi pada zamannya. Dulu Pak Sadah Pak Alawi itu kalau menikahkan anaknya, maharnya itu sangat mahal. Pertama habaib yang meminimalisir mahar dalam pernikahan ditari sampai detik ini itu adalah Habib Umar Muhdar. Gak banyak ketimbang dahulu. Mahar ketika nikah, orang punya anak perempuan nikahnya nggak boleh ngasih mahar banyak-banyak, cuma berapa saja, perak berapa saja. Nah kemudian yang ingin saya sebutkan adalah Umar Muhdar ini pernah berkata waman nawasyar fiha yu'dam wa yuhram. Siapa orang yang berniat jelek di kota Tarim bakal dibinasakan sama Allah dan bakal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ridho-ridhonya. Kemudian termasuk perkataan beliau apa sih sebelum itu yang dua bait yang terakhir itu nuksir fi baladihi soibati. Siapa orang yang membuat bid'ah yang jelek di kota Tarim itu nuksir fi baladihi soibati, aku kirim di dalam baladi berkata Ali bin Syahab qalbi, aku kirim pada hatinya sanubarinya, jiwanya itu soibati, perkara-perkara musibah
yang menyebabkan dia itu gak karu-karuan. Dan beliau berkata, walaupun orang-orang semuanya itu memiliki rukun Islam 5, rukun Islam saya ada 6. Apa baru sih? Hiro satu dari menjaga kota dari di sini duit tarim ini Alif Umar begitu cintanya sama kota Tarim. Naam, jadi seperti itu ya. Dulu adalah negara yang penuh barokah, gak kalah pisan Indonesia. Indonesia itu gak kalah barokah pisan. Keberkahan Indonesia itu juga luar biasa. Para kiainya, para habaibnya, para ulamanya, para pondok-pondoknya, majelis taklimnya, orang-orangnya, akhlaknya orang Indonesia ini luar biasa. Kalau itu bukan karena keberkahan dan akhlaknya orang Indonesia, nggak mungkin orang-orang Hadramaut itu diterima sama antum-antum di Indonesia. Paham maksudnya bukan? Orang-orang yang menyebarkan Islam, orang-orang Arab, para habaib, wali songo iki mampu gak bahasa, wali songo hafal kok gak bahasa ya. Ini kitab, ada kitabnya wali songo, nasabnya wali songo saya punya di PDF, sering saya baca. Itu kebanyakan kembalinya itu ke Adomat Khan. Adomat Khan, sopa Adomat Khan ini. Adomat Khan itu sih tujuh anak Sayyidina Imam Al-Luki bin Ubaidillah. Kalau saya nggak salah ya. Adomat Khan itu orang Hadramaut, hijrah ke India. Hijrah ke India. Saking akhlaki, saking pintar kerja, saking amanati, sama orang India dijadikan raja. Makanya nikah sama bangsa India, bangsanya Khan. Paham beda? Jadi orang Hadramaut jadi raja, nikah sama orang-orang kerajaan, bangsanya Khan. Jadilah mereka ini raja di India, sehingga dijuluki Adomat Khan. Raja-rajanya dari Qabilah Khan. Jadilah Qabilah jadi Qabilah Adomat Khan. Jadi wali songo itu ya cucuke dari orang-orang Hadramaut yang singgah di India, nikah sama kerajaan-kerajaan Khan. Nah, Indonesia Adomat Khan. Sekarang hampir nggak ada itu Adomat Khan. Kalaupun ada, nasabnya tidak tercatat, sing dilayani banget, nggak detail. Kalaupun ada, kita tidak menafikan adanya. Kalaupun ada itu nasabnya, pembukuannya kurang. Tapi kalau nasab Alawi itu tertulis sampai sekarang, saya sering kalau Idovi darsa tambah pelajaran tambahan sama Ali Masyhur itu, buka kitabnya yang dimiliki sama Alawi Rahman Masyhur yang bagian nulis mulai zamannya Abu Bakar Sakon yang tadi saya sebutkan. Abu Bakar Sakon ini anaknya siapa jenenge gimana? Anaknya Abu Rahman Askar. Ya. Iya. Nah. Itu sampai sekarang ada, dibukukan sampai sekarang. Semua ada. Intinya, alhamdulillah kita menjadi orang Indonesia karena tidak kalah kemuliaannya dengan ulama-ulama ataupun kota-kota yang lain. Nah, sampai saya kira anjing kurang berapa menit lagi ya? Siswa ya? 36 menit. 36 menit. Setengah jam lagi. Jam mana entek banyu itu? Gak Insya Allah. Oh ya, cukup sampai situ aja ya. Semoga barokah. Amin. Semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Saya bahas sedikit dari kitab Tanfirul Qul. Dan ini menuliskan sedikit dari bab zakat sampai saya kuat ada. Ambilkan kitab yang warna coklat. Ya. Kemarin masih ingat pelajaran zakatnya? Siapa yang masih ingat? Tentang zakat unta? Kalau zakat punya unta 5, berapa zakatnya? 10. Kalau punya 10? 2. Kalau punya 15? 3. Kalau punya 20? 4. Masya Allah Pak Kapil. Santri pantas saya cocok ke santri anti sampai akhirnya berhubung Pak Nyantri. Maksudnya gampang ilmu itu untuk orang yang mau. Ilmu itu mudah untuk orang yang mau. Kalau nggak mau sulit, meskipun mudah. Kemarin sudah kita bahas ya syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat. Yang pertama zakat itu zakat na'am.
Yang pertama sudah kita bahas itu ibil. Jadi saya enteng. Saya mau ini bahas dua. Sapi sama wadas. Apa wadas? Wadus ya. Kambing. Orang kalau punya 30 sapi dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan minggu kemarin, 2 minggu yang lalu. Yang pertama sampai nisab, yang kedua setahun tidak kurang nisabnya, yang ketiga tidak dipakai untuk kerja, dia cuma niat untuk diternak. Yang keempat makannya bukan dari hartanya, ya dari makanan yang gratis, ya tanahnya Allah, rumputnya Allah SWT. Enggak, intinya tidak perlu dia tidak mengeluarkan harta untuk nernak ataupun ngasih makan apa hewan ternaknya. 4 syarat ada apabila orang punya 30 sapi dengan syarat yang sudah disebutkan tadi, maka dia hanya wajib mengeluarkan 1 sapi saja. Maka 30 dikurangi 1 ada berapa? Emang apa gak siji? Enggak. Maka dia uang sing pelit zakat. Iku ya Allah, naudzubillah min dzalik. Dia lupa kalau dia masih punya 29 sapi hadirin. Yang berkurang cuma 1 saja, kok ciabote. Sampai masih punya 29, kenapa kok berat mengeluarkan 1 saja dari 30 zakatnya kalau syaratnya sudah ada. Nah, 1 kak sapi yang gimana? 1 sapi yang umurnya masih 1 tahun. Yang wajib dikeluarkan yang umurnya masih 1 tahun, bukan yang sudah tua. Sedikit dagingnya, murah harganya kalau umurnya masih 1 tahun. Nama sapi tersebut namanya tabiyah. Tabiyah, kenapa bernama tabiyah? Li'annahu yatba'u ummaha, karena masih kantil ambil ibu kak iswata ambil ibu sing yusu sing ambil ibu nang dia meloi. Nah, gara-gara meloi dikai jeneng tabiyah. Tapi artinya kantil. Nah, pengikut ittiba'un nabi niku. Tapi iku kantil. Sampean dadi yo tabi Kanjeng Nabi. Ojo dadi tabi sapi. Tapi sapi zakat no sampean. Kita harus menjadi pengikutnya Nabi. Ittiba, sering kan dengar ya, ittiba Rasul, ittiba iku melo rek. Manut. Melo bahasa Jawa apa? Derek ya, derek. Sampai mati derek yai, ya. Melo kantil. Ah iki sapi iki sing umur 1 tahun. Kantil ambil ibu jenenge Tabi. Keluarkan zakatnya. Kalau sampean sudah punya 30 syarat-syarat sudah disebutkan. Kemudian kalau punya 40, jadi antara nisab yang pertama sama kedua cuma 10. Kalau punya sapi 40, ya dengan syarat-syaratnya dia wajib mengeluarkan 1 sapi, tapi yang umurnya lebih tua. Kenapa kok tetap 1 tapi yang lebih tua? Iya, karena dagingnya pasti lebih banyak, lebih gede ya. Lebih dagingnya lebih akeh, regane lebih ngeplak. Lebih ngeplak, dagingnya akeh soalnya. Ya, lebih mahal maksudnya. Siapa namanya dia yang 2 tahun umurnya sapi? Musinnah. Namanya musinnah. Apa kok musinnah? Soalnya diambil kalimat sin. Apa sin artinya? Untu. Ya. Sin itu untu. Karena umur 2 tahun sudah poel, maka dikasih nama musinnah. Yang giginya sudah poel, sudah rontok semuanya. Nah, semoga kita nggak poel. Masih harus tua. Nah, kemudian setelah sampai punya 40, sini kaidah tetap nggak bakal berubah. Setiap 30, setelah 40 ya, setelah 40 lebih, setiap 30 satu tapi setiap 40 musinnah. Setiap 30 setelah 40 satu tapi, kalau 40-nya satu musinnah. Pertanyaan, saya punya sapi 90, maka berat apa zakatnya? 3 tabi. 3 tabi. Saya punya sapi 70, bagaimana zakatnya? Tabi musinnah. Hah? Tabi musinnah. Ya apa? Wah, 1 tabi sama 1 musinnah. Ya pingan bagian rek. 70 ya boleh. 1 tabi ya pokok. Ya pokok rek. 1 tabi 1 musinnah 40. 1 musinnah. Jelas apa bingung? Seperti ibil,
Nanti kambing sama kayak gitu juga. Pertanyaan yang ketiga, saya punya kambing 35. Sing seiling pengajian dia bisa jawab. Berapa zakatnya? Tidak zakat. Kok zakat? 35 kok. Sama kayak yang sebelumnya. Nisab yang keberapa? Yang pertama. Kenapa? Belum sampai nisab yang kedua. Berapa zakatnya? Satu tapi saja. Apa namanya antara nisab pertama sama yang kedua? Waksun. Jenenge apa bahasa Arabnya? Waksun. Disebutkan di surat waqfu anil awqasi bainan nusubi. Gugur zakat bilangan antara nisab pertama, nisab kedua, 2 ketiga, 3 keempat. 30 ditambah 5 katut nisab sing pertama. Piro nisab yang pertama? 30 zakatnya apa? Tabi, tak satu tabi. Maka 5 ini gak ada zakatnya. Paham ya? Saya punya sapi 39. Berapa zakatnya? Ya kok tidak? Soalnya belum petang dulu. Jelas ya? Saya punya sapi 50. Berapa zakatnya? Musina. Satu musina. Kenapa? Karena belum 70. Jelas ya? Saya punya 69. Satu musina. Kenapa? Karena belum 70. Seperti itu. Sampai yang penggo punya sapi 120. Berapa zakatnya? Kalau bisa dijadikan 30 sama 40 sampai milih. Nah maksudnya 120 itu bisa dibagi 3 apa enggak? Bisa dibagi 30 apa enggak? Bisa. Dibagi 40 bisa apa enggak? Bisa. Kalau dibagi 30 ada berapa? Maka kalau sampai mau milih mengeluarkan sapi yang 4 ya tapi sendiri. Tapi kalau sampai mau milih yang 3 ya sing larang. Soalnya telu milih maka karena 3 jumlahnya lebih sedikit maka dagingnya lebih berapa? 3 musina. Jelas apa gak? Iku kok pingin dhewe wis. Tak tuakno duwe sapi ane. Ini siki ngojek tok tapi prakteknya gak ono ya. Kalau sopo sekarang apa maaf. Sekarang sampai nernak sapi sebanyak ini. Kalaupun mungkin nernak sebanyak ini, kalau 3 hari dikasih makan dari hartanya sendiri sudah gugur, itu nggak wajib zakat. Jelas? Kerjaan punya sapi 30 sampai nisab, haulnya setahun lengkap, makanannya dari Allah terus gak makan uang, tapi 5 hari dipakai kerja, 5 hari dipakai kerja, gugur tak wajib zakat sampai. Wajib zakat. Jadi ini ilmu prakteknya mungkin jarang di zaman-zaman sekarang, apalagi zaman apa saiki sapi wong saiki sapi saiki akeh sing lho gara-gara apa? Penyakitnya itu namanya apa? PMK. Apa? PMK. PMK ya benar, PMK. Sekarang yang mulai naik itu kambing. Kalau sapi itu banyak yang ngeluh orang. Nah, intinya itu selesai. Sekarang kambing, gampang kambing. Kambing nisab pertama wajib zakat kalau punya 40 kambing. 40 kambing. Di orang punya 38 kambing wajib zakat kan? Ayo saya kompak ya. Enggak wajib zakat. Karena apa? Belum nisab, belum wajib. Punya 40 kambing, setahun full gak kalong. Syaratnya lengkap. Wajib berapa? 1 kambing saja. Emang kaplak malaikat dia emang. Sampai masih punya 39. Ya akhi, 1 kalong pirang juta sampai sih duit 39 kalau dijual luar biasa. Ya Allah. 1 nis sampai berapa? Sampai 120. Di nisab pertama ke nisab kedua jauh banyaknya berapa? Kira-kira 80 ekor sapi. Kalau sudah sampai 120 maka wajib nambah 1 lagi, kambingnya jadi 2. 120 sama dengan 2. Pertanyaan, kalau orang punya sapi 100 piro zakatnya? 1. Ayo kok, kapan ini mikir? 2. Loh kok misi, nah itu kambing semari, itu sapi tuh pak, semari pak, lagi kambing pak. 2. Siji dong. 1. Siji dong. Sampai lek loro sijine sedako. Oke? Lek sampai loro sijine Sedako. iku mang sapi, saiki kambing.
Bedo nisopi bedo. Ibil beda 555 terus 11 16. Kalau kambing KDM 10, ini KDM 80. Beda. Ini nisopnya beda-beda. Sampean punya kambing 100 piro zakate? Setunggal mawon pun. Sampean punya 119 berapa zakatnya? 1. Sampean punya 10 kambing. Gak zakat. Gak zakat. Nah, jawab. Saya kisah ketelu. Dari 120 ke 200 sama 80. 120 ke jadi nisab yang ketiga 200. Berapa orang yang punya kambing? Benar tak? Benar ya? Apa salah? 40. Iya benar. Sampai 200 ya, 1 ke 200 itu mengeluarkan berapa? 2. Mengeluarkan 2 ya. Terus 201 ke 399 400 maksudnya. 200 nisabnya kan. Jadi 3 nanti kambingnya. Nah, setelah 400 sekarang kan? Ya. 40 1 120 2 200 ke 400 3. Setelah sampai punya kambing 400 sampai ping 100 tambah 1 ben 100 tambah 1. Kalau sampai punya kambing 700 berapa zakatnya? 7. Punya kambing 1000 ya 10. Punya kambing 2000 20. Jadi sampai hafal yang paling penting apa? Paling penting hafal nisab. Hafal nisab 40 1 sampai 120. Hah? 140 120 120 sampai 200 2 201 sampai 400 3. Jelas ya? Jelas ya? Nah, 400 ke atas ya. Berapa tadi? 4. Gitu aja sudah. Masa ada di fikul ini hati syah. Nah, la ilaha illallah. Semoga yang tak kira. Nah, di semua zakat naam hewan ternak 3 itu wajib mengeluarkan yang betina. Wajib mengeluarkan yang betina. Kecuali dalam 5 keadaan. Kecuali dalam 5 keadaan. Ya. Apa 5 keadaan tersebut? Saya nggak mau nerangkan, cuma saya sebutkan karena waktunya sudah mepet. Yang pertama dalam unta yang nomor cuma 5 ekor boleh perempuan laki-laki. Jadi kalau sampai punya unta 5 ekor kan zakatnya kambing. Nah, kambing itu nggak wajib betina, wajib nggak apa-apa laki-laki, nggak apa-apa jantan. Yang kedua, kalau 25 unta nggak apa-apa mengeluarkan ibnu labun. Ibnu labun itu laki atau higun. Higun itu laki ya, yang sudah bisa ditunggangi apabila tidak memiliki pintu makhot. Pintu makhot itu yang sudah kita pelajari kemarin. Pintu makhot adalah yang memiliki, yang umurnya sudah 1 tahun, yang masih iya jadi. Nah, yang ketiga, kalau masalah jubron itu ini dawa terang merek. Jubron itu kalau orang 2 orang nggak seperti yang ditanyakan sama Mas Winnie itu loh. Siapa sih takut ini? Sampai yang nggak salah. Yang nggak jangkep no. Jadi memilih nisab yang milih nisab yang bawahnya sambil ngasih apa jenenge ini? Ya Allah, 2 kambing atau 20 dirham, atau sampai ngasih yang lebih tinggi nisabnya tapi ngambil dari Baitul Mal 20 dirham atau 2 kambing. Nah, itu dari masalah jubron tadi itu boleh memberikan
kambing yang jantan apabila menerima nisab yang lebih kurang. Kalau memang dia tidak punya, contoh ya, kalau orang wajib mengeluarkan pintu makhot, kemudian dia tidak punya pintu makhot, unta tidak punya unta dia, maka dia mengeluarkan nisab yang sebelumnya dan nambahi 2 kambing, tapi dipilih kambing yang jantan. Yang keempat, ketika tadi sapi punya 30, nisabnya berapa? 1, apa? Tak namanya tabi'ah. Nah itu, tabi itu boleh laki boleh perempuan. Mau tabi laki jantan, mau tabi'ah betina tidak masalah. Yang kelima, apabila hewan-hewan yang dari 3 yang dia miliki, unta, kambing, sama sapi, kuabe jantan, tidak punya kecuali jantan, maka nggak apa-apa dia mengeluarkan jantan. Selain masalah 5 ini, wajib mengeluarkan apa ya? Betina. Nggak boleh mengeluarkan yang ada F-nya, kecuali kalau semua yang dia miliki itu punya F. F itu kekurangan atau nggak jangkep, nggak normal, sakit ataupun ini kan. Nggak boleh sampai milih zakati sih kambing sih punya aib, pengen sakit atau nggak boleh. Kalau ada yang sehat, kecuali kalau semuanya sakit, ya keluarganya yang sakit. Nah, yang nggak sehat maksudnya. La ilaha illallah. Bismillah. Mungkin manfaat. Allah ketemu di hari minggu yang akan datang. Kesalahan kalimat kita maaf. Semoga imal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Di dalam minas suwam wal buam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la